أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على حي على الله أكبر. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah, kita berharap Allah Subhanahu wa taala menebarkan dan menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua dan menancapkan hidayah yang kokoh di dalam dada-dada kita, sehingga kita menjadi
mukmin yang yakin dengan penuh kesadaran, dengan penuh keyakinan bahwa syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang membawa maslahat untuk seluruh manusia, dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang memperbaiki keadaan manusia, keyakinan manusia, tabiat dan perangai manusia. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati membacakan maknanya untuk ayat ke-13 dan ayat 14 daripada surah Syura, dan merupakan prolog daripada perintah Allah kepada Rasulullah SAW pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Rasulullah, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wariskan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendakinya dan memberikan petunjuk kepada agamanya orang-orang yang kembali kepadanya. Singkatnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Ibrahim, apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa alaihissalam, adalah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan agama dengan tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua para rasul, semua para nabi diutus oleh zat yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada pertentangan ajaran para nabi. Semuanya mengajak kepada tauhid, semuanya mengajak untuk mengesahkan Allah, semuanya mengajak untuk mengagungkan Allah dan beribadah kepada Allah. Hanya saja caranya yang berbeda. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, artinya dan mereka, yaitu ahlul kitab, tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan. Karena kedengkian di antara mereka, lalu tidaklah mereka terdapat sesuatu ketetapan yang telah Allah tetapkan, tentu mereka telah akan mendapat azab sampai pada waktu yang ditentukan. Pasti mereka telah dibinasakan, dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka kitab, yaitu Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab ini. Maknanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang-orang ahlul kitab terdahulu meyakini bahwa ada Rasul yang akan datang, ada Nabi penutup yang mereka tunggu-tunggu kedatangannya. Namun setelah Rasulullah SAW datang, maka mereka menolak dengan bermacam alasan, sehingga mereka menolak ilmu, dan mereka pun berpecah belah. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah perintahkan atas dasar itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Falidzalika fad'u wastaqim kama umirt wa la tattabi' ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'a'dila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana." Kaum muslimin yang dirahmati Allah, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan prolog, pembukaan, penjelasan singkat tentang umat-umat yang terdahulu dan bagaimana sikap mereka beragama,
berdakwah kepada manusia, berdakwah kepada mereka. Dakwah Rasulullah SAW mengembalikan manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melepaskan peribadatan kepada makhluk kepada Rabbul Makhluk, menghilangkan peribadatan kepada makhluk kepada selain Allah, hanya beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dipatuhi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan aturan yang ketat kepada Rasulullah SAW. Wastaqim kama umirta. Hendaklah kamu Muhammad istiqamah saja dalam perintah yang diberikan kepadamu. Artinya Rasulullah SAW tidak boleh mengikuti perkara-perkara selain daripada yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Tidak dikatakan istiqamah, andai kata Rasulullah SAW mengamalkan suatu amalan yang bukan diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan wastaqim kama umirta, dan hendaklah Muhammad kamu istiqamah sebagaimana kamu diperintahkan. Artinya Rasulullah SAW hanya diperbolehkan mengikuti wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi umat ini, bagi kaum muslimin, maka hanya boleh mengikuti wahyu yang diwahyukan kepada Rasulullah. Sunnah Rasulullah termasuk wahyu. Bedanya dengan Quran. Quran berpahala kita membaca huruf per hurufnya. Adapun hadis Rasulullah SAW, kita tidak berpahala membaca huruf per hurufnya. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, tidak boleh kita mengada-ada di dalam agama Rasulullah SAW ajaran yang tidak diwahyukan oleh Allah dan tidak pula dilakukan atau disampaikan atau tidak berdasarkan kaidah daripada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la tattabi' ahwa'ahum." Dalam menegakkan istiqamah tersebut, jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Jangan kamu mengikuti kemauan mereka, keinginan manusia. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah adalah penekanan daripada istiqamah, berada di atas jalan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikian juga kita harus istiqamah, berada atas jalan yang diajarkan oleh Allah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Hanya caranya mengikuti para ulama-ulama salaf saleh di dalam memahami agama ini. Tidak sendiri-sendiri, akan tetapi mengikuti ajaran salaf saleh, tidak fanatik dalam satu ulama, dalam seorang ulama pada seorang ulama, akan tetapi kita memilih yang lebih dekat kepada ajaran Rasulullah SAW berdasarkan basirah, berdasarkan ilmu. Kemudian Rasulullah SAW diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab." Katakanlah hai Muhammad, aku beriman kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab. Artinya semua kitab. Kita mukmin, semuanya wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan wajib beriman kepada semua kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita wajib beriman kepada Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Wajib beriman kepada Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wajib beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wajib beriman kepada Quran yang diturunkan kepada Rasulullah. Wajib beriman ada suhuf yang diturunkan kepada Nabi-Nabi, di antaranya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kemudian kewajiban kita lagi beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu adalah kitab-kitab tersebut tidak bisa kita jadikan standar untuk beramal kepada Allah. Tidak bisa kita jadikan pegangan kecuali hanyalah Al-Quran. Kecuali adalah Al-Quran, karena Al-Quran adalah menghapus segala
syariat yang terdahulu dan menetapkan apa yang ditetapkan berupa usul-usul yang ada pada syariat yang terdahulu. Maka wajib kita imani, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa ahlul kitab telah merubah kitab-kitab mereka dengan tangan-tangan mereka. Lalu mereka mengatakan ini adalah dari Allah. Ini adalah dari Allah. Maka dengan demikian kaum muslimin rahmatullah menguatkan kita tidak boleh mengamalkan atau tidak boleh menjadikan kitab-kitab terdahulu sebagai pegangan untuk beribadah ataupun mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi kita Al-Quran sebagai kitab yang kita pedomani dan tidak kitab-kitab yang terdahulu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk menyampaikan kepada umat, "Wa umirtu li'adila bainakum." Aku diperintah untuk melakukan keadilan di antara kalian. Artinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala kita yakini adalah sebagai zat yang maha adil. Maka apa yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah keputusan yang adil. Dan apa yang diputuskan oleh Rasulullah SAW adalah ketentuan yang adil. Maka tidak boleh kita mengatakan adanya kecurangan di dalam agama. Tidak boleh kita mengatakan tidak adanya perkara yang tidak adil dalam agama. Terkhusus di dalam masalah warisan, banyak kaum muslimin menuduh bahwa sistem warisan Islam adalah sistem yang dibangun dengan hal yang dengan cara yang tidak adil. Ini adalah kebohongan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendustai sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah zat yang maha adil, mustahil hukum-hukum yang Allah letakkan, yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan tidak berlaku adil. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Artinya wahai manusia, wahai ahlul kitab, kalian meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kalian, Tuhan kalian. Sebagaimana kami juga mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb kami, Tuhan kami. Maka sama yang kita ibadati itu sama. Wahyu yang diturunkan kepada para rasul semuanya mengajak untuk beribadah kepada Allah yang sama. Oleh sebab itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, ini adalah seruan untuk ahlul kitab beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak mau beriman, maka Allah perintahkan lagi, lana amaluna wa lakum amalukum. Katakan kepada mereka, amalan kami untuk kami, amalan kalian untuk kalian. Artinya masing-masing kita, amal kita dicatat, amal kalian juga dicatat. Kapan kita melihat? Kapan kita melihat siapa yang beruntung, siapa yang sengsara? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa untuk beramal ini sudah jelas. Oleh sebab itu la hujjata bainana wa bainakum. Tidak ada hal yang perlu diperdebatkan antara kalian dan kami wahai ahlul kitab. Semua kita yakin bahwa Allah yang menurunkan kita. Allah yang menyuruhkan kita untuk beriman. Allah yang menurunkan kita. Allah yang mengutus Rasul. Maka tidak ada hujjah, tidak ada alasan untuk menolak kebenaran Islam. Kenapa demikian? Kalian tidak mau beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan lagi, Allahu yajma'u bainana. Wahai ahlul kitab, wahai manusia, kalau tidak juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau juga beramal sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu yajma'u bainana. Pada hari bangkit, pada hari bangkit Allah mengumpulkan kita semua. Disitulah manusia mengetahui keberuntungan. Disitulah manusia menyesal. Orang-orang yang tidak beriman menyesal. Orang-orang kafir menyesal. Orang-orang yang beriman pun mengatakan kenapa saya dan kenapa kami tidak beramal lebih
baik lagi. Disitulah penentuan yang mana manusia tidak ada lagi kesempatan mereka untuk mencari keselamatan, untuk mencari tambahan amal, untuk memperbaiki catatan amal. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah katakan kepada Rasulullah SAW, wa ilaihil masir. Akhir kesudahan perginya semuanya lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dimasukkan ke dalam surga Allah dan siapa yang diadab di dalam neraka Allah, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agama sesuai dengan ajaran yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesuai dengan apa yang dilakukan dan dipahami oleh salafus saleh. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang ada pada masaku, yaitu beliau dan para sahabat beliau. Kemudian orang yang setelah mereka, para tabi'in, dan orang-orang yang setelah mereka, para tabi'in. Mereka lah a'immatul huda, mereka lah para a'immah, imam yang menjadi rujukan untuk memahami dan mempelajari serta mengamalkan agama ini. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum mukmin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang dimaksud adalah beriman dan beramal saleh dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beristiqamah di dalam agama. Tidak dikatakan istiqamah kecuali apabila berada di atas bimbingan yang sesuai dengan tunjuk ajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qulu qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang benar. Makna qaul dalam bahasa Arab juga mempunyai makna perbuatan. Maka lakukanlah perbuatan yang benar. Artinya wujud keimanan kalian buktikan dengan perkataan dan perbuatan yang benar. Ya filakum dzunubakum, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kalian, akan memperbaiki dosa amalan kalian dan mengampunkan dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah wa rasul, siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah, maka orang itulah yang mendapatkan keberuntungan yang besar. Oleh itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, tanamkan di dalam diri kita, tanamkan dalam keyakinan kita bahwa pantan dalam beragama adalah ajaran daripada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW yang dipahami oleh salafus saleh, yang dipahami oleh salaful ummah, para sahabat Rasulullah SAW, para tabi'in dan tabi'in, dan beragamalah sebagaimana yang diajarkan oleh mereka, beragamalah sebagaimana yang diajarkan oleh a'immatul huda di dalam memahami agama ini, di dalam praktek beribadah, di dalam praktek ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyikum Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa lana wa lil muslimin wal muslimat
mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa nabiyyuk wa na'udzu bika min syarri ma 'ada minhu 'abduka wa nabiyyuk. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika min an-nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaytana lana khairan. Allahumma ihdina as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa na'am. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.